Oke, baiklah teman-teman, terima kasih untuk kesediaan waktunya. Jadi, selamat datang di sesi paper prototype sprint kelompok kami yang berisikan kami berdua, yaitu saya sendiri, Esther Melati Manurung dengan NIM 11 S24046. Dan saya Sandrina Trianisa Sigite dengan NIM 11 S24009. Di sini kami berperan sebagai perancang aplikasi yang akan kami buat. Dan untuk aplikasi yang kami rancang itu adalah sistem pemesanan makanan di kantin berbasis mobile. Nah, di sini kita udah punya 2 narasumber. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, teman-teman. Nama saya Menda Sintestorus dengan NIM 11 S24048. Nama saya Leona Saragi dengan NIM 11 S24019. Nah, jadi sebelumnya ya, sebagai mahasiswa, seberapa sering sih teman-teman ini makan siang di kantin? Hampir setiap hari karena biasanya tidak ada pilihan lain selain kantin yang di dekat kampus. Nah, oke, jadi dari aktivitas tersebut, apa yang menjadi kendala atau permasalahan yang teman-teman hadapi ketika ingin makan di kantin? Yang paling sering dihadapi itu antrian yang sangat panjang, apalagi ketika jam 12 siang. Nah, di sini karena antrinya itu panjang, saya jadi kurang waktu untuk beristirahat. Selain itu juga biasanya karena kita belum tahu apa menu yang lagi ada untuk hari itu, dan jadi kadang kita udah antri lama ternyata menunya itu udah habis. Jadi dari masalah-masalah yang teman-teman sebutkan, kami itu bisa mendefinisikan satu masalah, 2 masalah yang akan menjadi fitur utama nanti yang bisa diselesaikan, yaitu adalah si antrian yang cukup panjang dan juga yang tidak dapat melihat menu sehingga seringkali kehabisan gitu. Oke, jadi teman-teman, untuk menyelesaikan masalah atau kendala yang teman-teman hadapi dalam kasus ini, kami akan menetapkan 2 fitur yang menjadi fokus dalam pembentukan aplikasi ini, yaitu yang pertama, fitur melihat menu dan memesan makanan langsung dari handphone, jadi supaya lebih simpel. Dan yang kedua itu fitur notifikasi status pesanan beserta estimasi waktu kapan dia bisa kita ambil, sehingga nanti mahasiswa tidak perlu mengantri panjang dan juga bisa mengetahui makanan apa aja yang telah tersedia di kantin. Kira-kira nanti semoga aplikasi yang sudah kita buat dapat membantu teman-teman dalam memudahkan proses pemesanan makanan di kantin agar tidak ada lagi kendala baik dalam antrian dan juga untuk melihat menu. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Baik. Baiklah, sekarang kami masuk ke fase Ideate and Sketch. Jadi kami akan merancang 6 layar utama aplikasi Delicious. Baiklah, di sini kami sudah membuat 6 layar utama yang akan menjadi prototipe untuk aplikasi Delicious. Nah, ini yang pertama saya akan jelaskan 3 di awal. Baik, yang pertama itu adalah layar beranda. Nah, pada layar beranda ini kita bisa melihat menu harian yang tersedia di kantin.
itu tersedia di bagian atas. Lalu di sini ada menu pencarian. Kita bisa mencari menu yang ingin kita pesan untuk makan hari ini. Lalu di sini juga tersedia menu yang sudah habis. Nah, kenapa warnanya berbeda? Supaya pembeli tidak bingung dan tidak mencoba untuk memesan lagi karena sudah langsung terlihat perbedaannya. Kalau yang habis itu dia warnanya langsung berbeda. Nah, di sini ada icon keranjang. Ini supaya melihat apa saja menu yang sudah kita masukkan ke keranjang untuk kita pesan hari ini, baik juga besok atau kapanpun kita mau. Nah, untuk memesannya cukup kita klik di sini tombol pesan. Untuk misalnya di sini kita ingin memesan nasi goreng, kita klik tombol pesan. Setelah dari sini kita akan langsung diarahkan ke layar untuk bagian keranjang. Nah, di sini tadi kan kita memesan nasi goreng nih. Lalu kita di sini terlihat pesanan kamu ditulis di sini, pesanan kita yaitu nasi goreng. Di sini tersedia jumlah berapa yang ingin kita pesan. Di sini saya memesan 1 dan harganya itu 15.000. Nah, setelah itu kelihatan subtotal harga makanannya itu 15.000 dan biaya layanannya itu 0. Nah, maka total semuanya itu yang perlu kita bayar adalah 15.000. Nah, di sini juga kita bisa memilih metode pembayarannya. Ini ada bisa kita pilih nanti baik itu tunai maupun QRIS. Nah, setelah kita merasa pas semuanya, kita bisa klik konfirmasi pesanan. Setelah klik konfirmasi pesanan, kita diarahkan lagi ke layar ketiga yaitu konfirmasi. Nah, di sini layar konfirmasi ini adalah untuk memastikan bahwa pesanan kita itu sudah tepat dan kita tidak jadi membatalkannya. Nah, di sini bisa dilihat tulisan lanjutkan pesanan nasi goreng 1 total 15.000. Nah, jika kita merasa ini sudah benar, kita langsung klik setuju. Jika emang batal, kita pilih batal. Warnanya itu langsung kontras berbeda supaya tidak membuat user bingung. Nah, di sini juga ditanya diberitahu bahwa pesanan tidak bisa dibatalkan setelah dikonfirmasi. Jadi tidak bisa dilakukan pembatalan setelah kita klik tombol setuju. Lalu selanjutnya untuk layar yang keempat ini adalah status pesanan, di mana tadi setelah dikonfirmasi pesanannya maka akan diterima oleh pihak kantin melalui aplikasi. Nah, nanti di sini ketika masakannya sedang dimasak, maka dia akan ada di sini menunjukkan progress barnya, di mana warnanya akan berubah menjadi warna merah. Nah, di sini juga ada pemberitahuan seperti sedang dimasak dan juga karena kendala utamanya sebelumnya adalah antrian yang sangat panjang, maka nanti pembelinya tidak perlu menunggu atau mengantri terlalu lama karena di sini ada estimasi selesai dimasaknya yaitu 8 menit begitu. Nah, nanti akan dimasukkan menu apa yang telah dipilih, kemudian totalnya. Dan nanti akan diberikan informasi yaitu kamu akan mendapat notifikasi saat pesanan selesai. Maka nanti ketika pesanannya selesai akan muncul notifikasi yang menandakan bahwa pesanannya sudah selesai. Lalu selanjutnya akan masuk ke selanjutnya di mana itu ada pesanan selesai. Nah, nanti di sini progress barnya akan menunjukkan ke arah selesai dan juga di sini ada nomor antrian di mana nanti ini akan diberikan kepada pihak kasirnya untuk ditunjukkan dan di sini ada diberikan informasi untuk menunjukkan nomor ini ke kasir. Nah, lalu nanti akan diberikan nomor ini ke kasir dan akan diberikan pesanannya. Untuk melihat detail pesanannya, kita dapat menekan lihat detail pesanan. Selanjutnya untuk yang terakhir, di mana ini adalah status di mana pesanannya sudah selesai dan sudah diambil begitu. Nah, jadi nanti akan terdapat informasi seperti ini. Contohnya penggunanya adalah namanya Leoning, maka terima kasih Leoning, pesanan Anda berhasil diambil. Ini menandakan bahwa pesanan kita telah diambil dan sudah selesai begitu. Di sini ada total bayarnya yaitu 15.000 dan waktunya semenjak dia dimasak sampai dia selesai adalah 8 menit. Maka di sini contohnya waktunya adalah 12:08 waktu Indonesia Barat. Kemudian di sini ada tombol untuk pesan lagi di mana nanti ini digunakan jika memesan makanan atau pesanan yang lain lagi. Kami sudah membuat prototipe aplikasi Build It's Yours, yaitu prototipe yang kami buat di kertas. Nah, di sini kami ingin menguji pemahaman teman-teman
bagaimana cara menggunakan aplikasi ini melalui prototipe kertas ini. Nah, di sini kami tidak memaksakan untuk teman-teman bisa langsung paham, namun sepemahaman teman-teman saja supaya bisa melihat sejauh mana pemahaman kalian dalam menggunakan aplikasi. Jadi, ketika ingin memesan dari aplikasi Dell eChoose, maka nanti kita akan menekan aplikasi dan yang akan muncul adalah tampilan beranda seperti ini. Nah, jadi di beranda, pengguna dapat memesan, dapat menekan bagian mana yang mereka inginkan. Di sini ada 2 menu yang tersedia. Dan jadi teman-teman, di sini kami ingin memberi satu skenario, yaitu bahwa teman-teman akan memesan nasi goreng telur sapi. Nah, bagaimana caranya? Dipencet pesan. Selanjutnya Selanjutnya akan dialihkan ke layar ini. Nah, untuk layar kedua, kita akan masuk ke bagian keranjang. Jadi tadi ketika nasi goreng dipesan, ditekan pesan, maka akan tampil detailnya seperti ini. Di sini ada jumlah berapa menu yang dipesan, kemudian subtotalnya, dan juga total akhirnya, dan metode pembayarannya dapat melalui tunai maupun transaksi yang lain. Nah, Setelah dipencet, konfirmasi pesanan akan diarahkan ke layar konfirmasi. untuk layar konfirmasi di sini akan diminta persetujuan dari pengguna atau pembeli, di mana apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan. Dan di sini terdapat informasi bahwa pesanannya tidak dapat dibatalkan. Jadi tadi karena sudah ditekan tombol setuju, maka kita akan masuk ke layar berikutnya. Nah, di sini akan tampak status pesanan yang kita pesan. Ditampilkan di sini bahwa pesanan kita sedang dimasak, dan sebelumnya di sini ada progress barnya atau status barnya, di mana tadi pesanannya sudah diterima dan sekarang sedang dimasak dengan estimasi waktu 8 menit. Di sini juga tampak menu apa yang dipesan dan juga totalnya berapa. Dan di sini diberikan pemberitahuan bahwa akan diberikan notifikasi setelah pesanannya nanti selesai. Oke. Selanjutnya, apabila pesanannya sudah selesai, maka akan tampil seperti ini. Di sini akan ada nomor antrian ambil yang akan diberikan ke kasir. Nantinya pesanan akan diberikan sesuai dengan nomor antrian yang ada. Dan untuk melihat pesanan detailnya, dapat ditekan tombol ini. Nah, nanti ketika pesanannya sudah diterima, maka kita akan masuk ke bagian ini. Kita akan masuk ke bagian diambil, dan di sini pesanannya sudah berhasil diambil. Begitu, itu pesan dari layarnya. Dan di sini total bayarnya adalah 15.000 sesuai dengan menu yang pesan, dan juga waktunya sesuai dengan waktu pembeli mengambil pesanannya dari kasir. Dan di sini ada tombol pesan lagi, di mana nanti untuk memesan apa yang ingin dipesan oleh pembeli. Nah, ketika ditekan akan kembali ke bagian beranda ini. Baiklah teman-teman, dari percobaan yang sudah kita lakukan pada prototipe kertas ini, apakah teman-teman sekalian menemukan masalah atau mengalami kendala usability pada penggunaan aplikasinya? Jika ada, teman-teman bisa mengutarakannya. Menurutku masalah yang kutemukan itu ada di bagian berandanya. Di sini ada deskripsi habis, tapi di sini nggak ada deskripsi tambahannya kalau dia habisnya itu sampai kapan dan bisa ready waktu kapan juga. Oke, apakah ada lagi yang ditemukan? Nah, yang saya temukan yang selanjutnya itu ada untuk kita di sini memesan nasi goreng telur spesial. Tidak ada deskripsi seperti isi dari nasi gorengnya, apakah berisi bahan yang bisa kita makan atau yang tidak bisa kita makan. Lalu untuk pesan kepada pihak kantin itu tidak ada, seperti caranya jangan ada, tidak boleh ada sayur seperti itu. Lalu di sini saya menemukan masalah yang lain di tombol di layar status pesanan. Nah, di sini ada dibuat kamu akan mendapatkan notifikasi saat pesanannya sudah selesai. Nah, di sini saya bingung apakah kita harus tetap berada di layar status pesanan ini supaya dapat notifikasi pesanannya selesai, atau bisa ke home atau bisa ke profile. Lalu apakah
notifikasinya akan sampai jika kita beralih aplikasi. Seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman atas informasi yang diberikan kepada kami. Dan ini juga menjadi bahan perbaikan buat kami ke depannya untuk menyempurnakan aplikasi ini menjadi lebih baik lagi dan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna atau teman-teman sekalian. Baiklah, dari hasil pengujian yang telah dilaksanakan tadi bersama calon user akhir aplikasinya, bahwa kami menentukan bahwa untuk error yang paling besar dan paling utama itu ada di bagian layar kedua, yaitu untuk di keranjangnya. Nah, jadi di sini kami tadi mendengar bahwa dari teman-teman untuk layar keranjang ini dia kurang detail, yaitu pada bahan-bahannya apa yang digunakan, dan juga kurang untuk bagian catatan atau notes dari pembeli untuk pengguna. Contohnya mereka ingin nasi gorengnya itu kurang bawang atau mungkin cabai begitu. Jadi mungkin ini adalah bagian yang akan kami perbaiki ke depannya, dan juga untuk memberikan hasil yang lebih maksimal lagi, kami akan memperbaiki bagian-bagian yang lain agar menjadi tampilan aplikasi yang lebih baik dan bisa digunakan ke depannya. Terima kasih.